karena terlibat langsung dalam penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal pimpinan teras TNI AD. 9 anggota Cakrabirawa ini dieksekusi mati. Cakrabirawa sendiri adalah resimen pasukan pengawal Presiden Soekarno ketika itu. Mengutip artikel, Mencari Jejak Misteri Cakrabirawa, yang ditulis pengamat militer Aris Santoso di situs dw.com, pasukan Cakrabirawa ini dibentuk pada tahun 1962 lewat keputusan Presiden. Pada tahun itu, Presiden Soekarno menerbitkan Kepres tentang pembentukan Satuan Cakrabirawa yang tanggalnya sengaja diambil dari hari kelahiran Soekarno. Kemudian tanggal 6 Juni tahun 1962, menurut Aris Santoso ditetapkan sebagai tanggal kelahiran resimen Cakrabirawa. Komandan pertamanya Kolonel CPM Sabur. Sekaligus Sabur juga jadi komandan terakhir Cakrabirawa. Setelah jadi komandan Cakrabirawa, pangkat Sabur dinaikkan jadi Brigjen. Karena setelah peristiwa G30 SPKI, Cakrabirawa dibubarkan oleh Letjen Soeharto yang kala itu sudah menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang terbunuh dalam peristiwa berdarah pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Menurut Aris, kekuatan resimen Cakrabirawa kurang lebih setara dengan Brigadeo. Resimen Cakrabirawa ini membawahi 4 batalion kawal kehormatan. 4 batalion itu berdasarkan unsur tempur dari masing-masing matra, yaitu Satuan Berkualifikasi Raider atau PARA, AD, KKO atau Korps Marinir, AL, Pasukan Gerak Cepat, PGT Auri, dan Brimob, Polisi. Setiap batalion kawal kehormatan secara bergiliran bertugas di sejumlah istana, seperti Istana Merdeka, Istana Cipanas, Gedung Agung di Yogyakarta dan Istana Tampak Siring di Bali. Nama Cakrabirawa sendiri, tulis Aris Santoso, diambil dari nama senjata pamungkas tokoh pewayangan Prabu Kresna. Penamaan pasukan di tanah air pada umumnya merujuk cerita pewayangan, seperti Pasopati, Pandawa, Nanggala, dan seterusnya. Kebetulan Presiden Soekarno memang seorang penikmat cerita pewayangan sejati. Pada akhirnya kesatuan Cakrabirawa ini namanya tercoreng gara-gara sebagian kecil dari pasukan elit ini terlibat langsung dalam operasi penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang dikenal dengan sebutan pemberontakan G30 SPKI. Mengutip buku, Beni, Tragedi Seorang Loyalis, yang ditulis Julius Pour, dari 3.000 orang anggota resimen Cakrabirawa, hanya sekitar 60 orang atau 2% yang terlibat dalam peristiwa berdarah pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kebanyakan yang terlibat berasal dari Batalion 1 Cakrabirawa yang dikomandani Letkol Untung Syamsuri. Letkol Untung Syamsuri sendiri dalam struktur gerakan 30 September. Kelompok yang melakukan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal pimpinan TNI AD merupakan pimpinan utamanya. Ia didapuk jadi komandan gerakan. Seperti diketahui, gerakan 30 September ini tak berumur panjang, sebab ditumpas habis oleh kubu Pangkostrat Maijen Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution sendiri adalah salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan kelompok G30 SPKI pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Setelah itu, satu persatu pelaku penculikan ditangkap. Mereka yang terlibat langsung pun divonis mati setelah diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa. Berikut 9 anggota Cakrabirawa yang terlibat langsung dalam penculikan dan pembunuhan 6 jenderal yang harus meregang nyawa di hadapan regu tembak yang mengeksekusinya seperti dikutip dari artikel berjudul, Mengenang Cakrabirawa. Pas Pampres era Soekarno yang disebut terlibat G30S bersama PKI, yang dimuat di situs indozone.com. Yang pertama adalah Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Letkol Untung tak lain Komandan Batalion Kawal Kehormatan 1 Cakrabirawa. Untung lahir di Desa Seruni, Kedung Bajul, Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 3 Juli tahun 1926. Sebelum ditarik ke Cakrabirawa, Untung adalah Komandan Batalion 454 Kodam Diponegoro. Setelah G30 SPKI gagal di Jakarta, Untung coba melarikan diri ke Jawa Tengah, tapi tertangkap di daerah Tegal. Selanjutnya Untung diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa. Oleh hakim, Untung divonis hukuman mati. Ia pun meregang nyawa di hadapan regu tembak yang mengeksekusinya. Yang kedua adalah Letnan 1 Dul Arif. Ketika peristiwa penculikan terjadi, Dul Arif sedang memegang jabatan sebagai Komandan Kompi C dari Batalion 1 Cakrabirawa yang dipimpin Letkol Untung.
Dul Arif juga disebut ditembak mati saat melarikan diri ke Jawa Tengah. Yang ketiga, Sersan Mayor Soekarjo. Serma Soekarjo adalah pemimpin pasukan yang melakukan penculikan terhadap Brigadir DI Panjaitan. Setelah ditangkap ia diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa lalu divonis mati. Pada Oktober tahun 1988 Serma Soekarjo menjalani eksekusi mati. Yang keempat, Yohanes Surono. Yohanes Surono adalah Komandan Peleton 3 Kompi C Batalion 1 Cakrabirawa, pimpinan Letkol Untung. Dialah yang memimpin operasi penculikan terhadap Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Surono ditangkap pada tanggal 8 Oktober tahun 1965 dan sempat menjadi saksi dalam perkara Letkol Untung. Kala itu usianya masih 36 tahun dan ia masih beragama Islam dengan nama Surono Hadiwiono. Pada tahun 1970, Surono divonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Dia sempat mengajukan banding pada 1986 dan gerasi pada 1989. Tapi semuanya ditolak, hidupnya pun berakhir di hadapan regu tembak yang mengeksekusinya. Yang kelima, Paulus Satar Suryanto. Dia tidak lain adalah pemimpin pasukan yang melakukan penculikan terhadap Maijen S. Parman. Pada tanggal 29 April tahun 1971, Satar dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Sebelum dieksekusi mati, Satar memakai nama Paulus Satar Suryanto. Sempat mengajukan banding tapi kemudian ditolak. Hidup Satar pun berakhir di hadapan regu tembak. Yang keenam, Simon Petrus Solaiman. Prajurit kelahiran Cepu, Blora, Jawa Tengah pada tahun 1927 ini adalah pemimpin pasukan yang menculik Maijen Suprapto. Maijen Suprapto sendiri adalah salah satu jenderal yang berhasil diculik dalam keadaan hidup, tapi kemudian dibunuh di Lubang Buaya. Yang membunuhnya adalah Norbertus Rohayan. Solaiman dijatuhi hukuman mati pada November tahun 1969 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Banding dan gerasi yang ia ajukan juga ditolak. Yang ketujuh, Norbertus Rohayan. Dia adalah yang mengeksekusi Maijen Suprapto di Lubang Buaya. Rohayan ditangkap pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Kemudian oleh Mahkamah Militer Distrik Bandung pada tanggal 8 November tahun 1969 dia dijatuhi hukuman mati. Pada Februari tahun 1987, Rohayan sempat mengajukan banding, tapi ditolak. Lalu pada tanggal 5 Desember tahun 1989 gerasinya juga ditolak. Ia juga harus meregang nyawa di hadapan regu tembak. Yang kedelapan adalah Anastasius Buang. Dia tak lain adalah prajurit yang membunuh Maijen S. Parman di Lubang Buaya. Hidup Anastasius Buang juga berakhir di hadapan regu tembak. Yang kesembilan, Sersan II Giadi Wiknyo Suharjo yang merupakan penembak Letnan Jenderal Ahmad Yani. Serda Giadi ditangkap pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Giadi dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 April tahun 1968 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Seperti Surono, dia juga sempat menjadi saksi dalam perkara Letkol Untung. Eksekusi matinya baru dilakukan 20 tahun kemudian, tepatnya Oktober tahun 1988, bersamaan dengan eksekusi mati Sersan Mayor Soekarjo yang memimpin penculikan Brigjen DI Panjaitan.